Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Pada video kali ini kita akan mereview satu jam tangan Swiss Army yang desainnya agak lain. Agak lain maksud kami karena item ini cukup berbeda dengan Swiss Army yang banyak di pasaran. Nomor reference jam tangan ini adalah Swiss Army DHC plus 8700. Mengenai informasi jam tangan ini di internet juga sangat kurang, yang pasti ada satu bagian yang bikin saya salfok atau salah fokus, yaitu pada dial terdapat marker ikonik pada film action sang legend agen James Bond beserta logo 007 plus pistol. Jadi sepertinya jam tangan ini sebagai special edition yang berbeda dari kebanyakan merek jam tangan Swiss Army yang monoton sebagai jam tangan model militer atau field watch. Dan jika dilihat-lihat, desain jam tangan ini juga tidak asing jika Anda perhatikan lebih seksama. Model dari jam tangan ini mirip dengan salah satu tipe jam tangan kelas atas merek Tag Heuer pada seri Formula One yang nomor referensinya 170-66136. Namun jangan khawatir, harga jam tangan ini hanya sekitar 600 hingga 750 ribu rupiah atau lebih jauh terjangkau dari merek Tag Heuer yang tentu saja sudah menjadi salah satu atau item jam tangan mewah di dunia. Bentuk dari jam tangan ini sporty, dilengkapi dengan bezel aluminium yang dapat diputar sekitar 60 kali klik, plus terdapat marker krom yang tegas di kelipatan 5, sangat mendukung jam tangan tipe ini dengan body casing yang kekar, plus pada sisi crown guardnya cukup tebal yang lekukannya sloping untuk melindungi crown dari benturan. Jika saya taksir, material casing ini terbuat dari stainless steel yang seluruh finishingnya di brush tipis dan basic case-nya kombinasi dari sunblasted. Sementara back case terbuat juga dari stainless steel dengan tipe screw down yang dapat menahan anti air hingga kedalaman 100 meter. Seluruh marker pada plat juga di-engrave cukup rapi, memperlihatkan spesifikasi dari jam tangan ini. Langsung saja kita mengecek mesin yang digunakan adalah buatan Jepang dari pabrikan Epson atau punya Orient yang nomor kalibernya VX32E. Mesin ini bertenaga baterai yang tingkat akurasinya cukup baik. Mesin ini juga tahan guncangan dan menggunakan baterai di nomor seri SR927SW yang dapat bertahan hingga kira-kira 2 tahun. Jadi buat yang suka tipe jam tangan grab and go, jam tangan ini merupakan salah satu pilihan yang cukup tepat. Selanjutnya untuk ukuran jam tangan ini, casingnya cukup besar dengan diameter sekitar 43 mm atau dengan termasuk crown sekitar 47 mm. Panjang lak-to-lak tipnya sekitar 46 mm dengan ketebalan casing yang hanya sekitar 12 mm, sedangkan lebar lug width di antara 22 mm. Jadi pada saat saya kenakan, di ukuran lingkar tangan sekitar 19,5 cm masih cukup oke, karena ukuran lug-to-lug tipnya pendek atau sekitar 46 mm. Baik, kita lanjut pada bagian dial yang seluruhnya berwarna hitam, dan buat pecinta film aksi 007, plat ini menjadi salah satu yang spesial karena dengan cukup rapi terdapat engrave halus 007 beserta logo pistol yang fontnya tidak terlalu besar. Sign 007 plus pistol akan terlihat jika dial ini terkena bias cahaya
yang tentunya akan cukup memberikan kesan efek yang spesial pada seluruh plat dialnya. Sementara di bawah logo bendera Swiss terdapat marker tegas yang bertuliskan James Bond lengkap beserta logo 007 plus pistol. Sementara yang kontras terdapat indeks numeral berwarna orange terang yang senada dengan ujung tiap jarum jam, jarum menit, serta jarum detik. Jadi secara overview, tampilan jam tangan ini khusus pada bodi cukup kental dan kesan maskulin, apalagi menyerupai dengan merek Tag Heuer. Dan sementara pada dial face special engrave dari sang legenda agen James Bond 007 yang tentu saja banyak orang cukup minati. Terkait dengan terdapat gimmick James Bond, saya sudah cukup lama meriset jam tangan tipe ini, karena jujur saja saya masih cukup penasaran dengan logo tambahan pada James Bond di dial. Setahu saya, memang beberapa merek jam tangan biasa melakukan kolaborasi dengan brand yang lain atau kerjasama brand. Minimal ada sejarah yang menandakan bahwa jam tangan ini digunakan pada pembuatan film 007 atau ada yang terkait dengan James Bond. Namun hingga sekarang informasi yang saya dapat memang tidak cukup banyak. Sebagai orang yang terbatas pengetahuannya, siapa tahu dari penonton mengetahui seri Swiss Army James Bond ini. Mohon dapat diinfo atau ditulis pada kolom komentar. Selanjutnya kita bahas ke bagian terakhir, yaitu bracelet dari jam tangan ini. Kita lihat braceletnya terlihat pada end lock yang strike end dengan rantai tebal yang terdiri dari 3 link cukup standar. Tidak banyak yang saya komentari dengan harga yang seperti ini. Dan saya rasa cukup mumpuni dengan clasp yang bergaya push deployant akan menambah keserasian dan keseimbangan pada saat kita memakai jam tangan yang tebal atau lebar. Dan sebagai kesimpulan dari video ini, kita lihat Swiss Army James Bond lagi-lagi membuat desain yang juga tidak asing. Yang kita perhatikan lebih seksama bahwa jam tangan ini sangat mirip dengan jam tangan merek Tag Heuer. Namun penambahan gimmick 007 memberikan tampilan yang cukup menarik dan banyak membuat orang penasaran. Baik, demikian video review kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian. Dan dukung terus channel jam saya agar tidak ketinggalan video-video terbaru minggu depan. Thank you bosku.